Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Gradiana Isripui pada mata kuliah Berbicara 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang berita. Langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengertian berita. Nah, berita merupakan laporan peristiwa atau pendapat yang aktual, menarik, dan penting. Nah, selain itu, ada juga yang mengartikan berita itu sebagai informasi baru yang disajikan dalam pembacaan atau penulisan yang jelas, aktual, dan menarik. Nah, untuk berita sendiri itu disajikan dalam bentuk surat kabar, siaran televisi, media online, dan lain sebagainya. Nah, biasanya berita dia tidak hanya memuat tentang informasi, tetapi dia memberikan pengaruh kepada masyarakat yang mendengar atau membacanya. Ini merupakan pengertian singkat mengenai berita. Yang kedua, kita masuk pada syarat berita. Nah, syarat berita ada beberapa bagian. Yang pertama adalah berisi fakta. Nah, syarat berita yang berisi fakta artinya bahwa berita harus berdasarkan kejadian atau peristiwa-peristiwa yang benar-benar nyata. Artinya bahwa suatu berita yang disajikan itu harus benar-benar ada atau benar-benar terjadi. Yang kedua adalah terkini. Nah, syarat berita yang terkini itu berarti bahwa jarak penyiaran berita dengan waktu kejadian tidak terlalu jauh. Nah, contohnya seperti apabila berita tersebut terjadi kemarin atau hari ini. Nah, untuk penyajian beritanya bisa esok atau 2 hari kemudian setelah kejadian itu terjadi. Yang ketiga adalah seimbang. Nah, seimbang artinya bahwa sebuah berita itu ditulis dan disampaikan dengan seimbang, tidak memihak kepada salah satu pihak. Dia harus benar-benar seimbang. Yang keempat adalah lengkap. Nah, lengkap berarti sebuah berita itu dia harus memenuhi unsur 5W dan 1H. Jadi, sebuah berita itu dia harus memenuhi unsur 5W 1H, yakni apa, kapan, mengapa, bagaimana, siapa. Nah, unsur-unsur tersebut harus ada di dalam sebuah berita sehingga sebuah berita itu bisa lengkap. Yang kelima adalah menarik. Nah, untuk menarik itu bahwa sebuah berita dia harus mampu menarik minat pembaca atau pendengarnya. Nah, jadi berita tersebut dia harus menarik minat pembaca sehingga orang mau untuk mencari tahu, mau ingin membaca berita tersebut. Yang keenam adalah sistematis. Nah, sistematis itu berarti bahwa sebuah berita itu dia harus berurutan yang jelas sehingga pembaca tidak kebingungan dalam menangkap isi berita tersebut. Nah, itu yang kedua mengenai syarat berita. Yang ketiga kita masuk pada jenis-jenis berita. Nah, jenis-jenis berita ini ada beberapa bagian. Yang pertama kita masuk pada straight news atau berita langsung. Nah, berita langsung itu merupakan sebuah berita yang ditulis secara singkat, lugas, dan apa adanya. Nah, berita langsung itu biasanya terdapat pada bagian depan surat kabar. Pada umumnya seperti itu. Nah, adapun jenis-jenis dari berita langsung tersebut, ada 2 jenis berita langsung. Yang pertama adalah hard news. Nah, hard news itu merupakan berita yang memiliki nilai lebih atau berkualitas dan terupdate. Nah,
berita hard news itu dia biasanya berisi berita-berita yang bersifat khusus atau dapat juga mengenai peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Itu merupakan berita yang berkualitas atau berita hard news. Yang kedua adalah soft news. Soft news itu merupakan berita pendukung atau berita yang ringan dan nilai beritanya itu di bawah hard news. Artinya hard news itu lebih berkualitas, sedangkan yang soft news itu dia tidak berkualitas atau beritanya di bawah, ringan dan nilai beritanya itu di bawah, tidak seperti hard news. Yang kedua adalah depth news atau berita mendalam. Nah, berita mendalam itu merupakan berita yang dikembangkan secara mendalam dan tujuannya untuk lebih mengangkat suatu permasalahan secara lebih mendalam. Itu merupakan berita mendalam atau depth news. Nah, yang ketiga itu merupakan investigation news atau berita investigasi atau penyelidikan. Nah, berita investigasi atau penyelidikan itu merupakan berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian ataupun penyelidikan yang dilakukan dari berbagai sumber. Itu investigasi news, artinya bahwa berita itu dikembangkan berdasarkan hasil penelitian ataupun penyelidikan yang dilakukan dari berbagai jenis sumber. Yang keempat, kita masuk pada interpretative news atau berita interpretatif. Nah, berita interpretatif itu merupakan berita yang dikembangkan dengan pendapat ataupun penelitian yang dilakukan oleh penulisnya. Jadi berita interpretatif itu dikembangkan berdasarkan pendapat ataupun penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti itu sendiri atau seorang penulis itu sendiri. Nah, yang terakhir itu adalah opinion news atau berita opini. Nah, berita opini itu merupakan berita yang berisi pendapat seseorang. Nah, pendapat seseorang itu bisa saja pendapat seorang mahasiswa, pendapat para pejabat, pendapat para ahli mengenai suatu peristiwa atau suatu kejadian yang terjadi. Nah, ini merupakan opini news. Itu bagian item yang ketiga. Item yang ketiga yaitu jenis-jenis berita. Yang keempat, kita masuk pada teknik membaca berita. Nah, untuk teknik membaca berita, itu ada beberapa teknik. Teknik yang pertama adalah penggunaan intonasi yang tepat. Nah, intonasi itu merupakan lagu dalam kalimat berita. Kenapa dikatakan sebagai lagu berita? Karena di dalam intonasi itu kita harus bisa memperhatikan naik turunnya suatu lagu kalimat yang akan diucapkan sehingga tidak terkesan datar. Jadi dalam teknik penggunaan intonasi itu kita harus perhatikan naik turunnya lagu kalimat sehingga dalam mengucapkan kata-kata atau kalimat dalam berita tersebut tidak terkesan datar. Yang kedua adalah kita memperhatikan artikulasi. Nah, artikulasi yang dimaksud adalah kejelasan dalam pelafalan kata-kata yang akan diucapkan oleh seorang pembaca berita. Nah, kata-kata yang diucapkan oleh seorang pembawa berita itu harus jelas. Apabila kata-kata tersebut tidak jelas diucapkan, maka terkesan seperti kita sedang bicara kumar-kumar, sambil kumar-kumar. Jadi kata-kata yang diucapkan itu tidak jelas, sehingga menimbulkan kebingungan bagi pendengar itu sendiri. Jadi dalam membaca berita, kita harus benar-benar memperhatikan artikulasi tersebut. Yang ketiga adalah volume suara yang sesuai. Nah, volume suara yang sesuai
itu maksudnya bahwa ketika kita membaca sebuah berita, kita harus sesuaikan volume suara kita saat kita membaca sebuah berita tersebut. Nah, pastikan volume suara yang dikeluarkan itu tidak terlalu rendah ataupun tidak terlalu keras. Sesuaikan dengan konteks atau sesuaikan dengan berita yang kita baca tersebut. Di kata-kata mana yang harus dikeraskan suaranya dan kata-kata mana yang kita harus buat suara kita rendah. Seperti itu. Yang keempat merupakan irama. Nah, irama dalam membaca sebuah berita itu merupakan kecepatan dalam membaca berita. Nah, irama berkaitan dengan kecepatan. Berarti ketika kita membaca sebuah berita, jadi kita harus betul-betul memperhatikan irama yang baik. Nah, irama yang baik itu dia tidak terkesan buru-buru. Irama yang baik itu dia harus formal, kemudian nyaman untuk didengarkan. Nah, yang kelima adalah sikap tubuh yang tegap. Nah, sikap tubuh yang tegap itu harus dilakukan dengan menjaga postur tubuh tetap tegap sehingga kita bisa terlihat profesional walaupun tidak seperti orang-orang yang ahli di bidang itu. Yang keenam adalah tatapan mata. Nah, tatapan mata seorang pembaca itu harus tetap netral dan fokus. Itu sangat diperlukan supaya kita terlihat percaya diri. Apabila kita tidak fokus dan tatapan mata kita tidak netral, otomatis kita tidak akan fokus pada apa yang akan kita sampaikan kepada pendengar itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah kesesuaian konteks. Nah, kesesuaian konteks itu biasanya disesuaikan dengan gaya pembacaan berita dengan konteks atau tema acara. Nah, jika berita tersebut adalah berita formal, kita juga menggunakan gaya-gaya bahasa yang formal. Tetapi apabila berita yang disajikan itu santai, berarti gaya yang kita gunakan itu tidak harus formal. Nah, yang kedelapan, yang terakhir itu adalah tetap tenang saat ada kesalahan teknis. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Nah, apabila terjadi kesalahan teknis, kita harus sebagai pembaca berita harus tenang. Nah, kita harus tetap menjaga sikap tetap tenang dan bisa mengalihkan perhatian dengan tetap stabil sehingga kemampuan yang akan kita tampilkan itu tidak terlihat, tidak nampak bagi orang yang akan menonton atau orang yang sedang menyimak berita yang kita sampaikan. Nah, itu merupakan 8 teknik membaca berita yang benar. Yang berikut, teman-teman memperhatikan contoh yang akan saya bawakan. Nah, dari contoh ini teman-teman menyimak bahwa apakah sudah sesuai dengan teknik-teknik membaca berita ataukah belum. Jadi, harap teman-teman menyimak dengan baik. Apabila dalam contoh tersebut kurang sesuai, saya mengharapkan kritik dan masukan teman-teman lewat kolom komentar di akun YouTube saya. Langsung saja saya akan membacakan contoh berita tersebut. Nah, berita ini yang akan saya bawakan itu adalah berita yang akan ditayangkan di televisi. Itu salah satu contohnya. Kan tadi di awal penjelasan saya menjelaskan bahwa berita tidak semuanya itu kan berita itu disajikan lewat siaran televisi, surat kabar dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan mencoba membacakan berita selayaknya orang yang sedang membawakan berita pada siaran televisi. Perhatikan contoh berikut. Selamat malam, jumpa lagi bersama saya Gradiana Esribui di Kompas News. Pemirsa,
Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Ahmad Yuryanto mengungkap donasi yang diterima untuk penanganan COVID-19 sudah mencapai 194.000,9 rupiah miliar pada Minggu 12 April 2020. Tercatat sudah lebih dari 149,9 rupiah miliar yang terhimpun, ungkap Yuri melalui siaran langsung di akun YouTube Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Minggu. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyumbang. Yuri memastikan bahwa donasi tersebut akan digunakan secara maksimal untuk penanganan wabah COVID-19. Menurutnya, pandemi COVID-19 menguji nilai gotong royong dan kepedulian masyarakat Indonesia. Maka dari itu, Yuri menghimbau masyarakat mengamalkan nilai-nilai tersebut. Mari sekali lagi keyakinan kita bahwa gotong royong, toleransi, kepedulian inilah yang menjadi budaya utama bangsa kita untuk menangani COVID ini, ujar dia. Dengan bertambahnya pasien tersebut, total kasus COVID-19 yang terkonfirmasi positif di Indonesia menjadi 4.241 kasus. Kasus positif yang kita dapatkan per hari ini sebanyak 399 orang, sehingga total menjadi 4.241. Ujar juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto dalam konferensi pers di BNPB Minggu 12 April 2020. Dari jumlah tersebut, total pasien yang sembuh sebanyak 359 kasus, sementara 373 pasien meninggal dunia. Demikian informasi yang dilaporkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Nah, ini merupakan contoh berita yang saya bacakan. Apabila belum sesuai, teman-teman bisa memberikan komentar masukan pada kolom komentar di akun YouTube saya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.